Oke, selamat datang lagi di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngebedah kisah seorang tokoh fondasional bangsa yang benar-benar revolusioner. Seseorang yang ikut ngebangun fondasi awal kemerdekaan kita, tapi ironisnya dia nggak pernah dapat kesempatan buat menghirup udara kebebasan yang dia rintis sendiri. Yap, kita lagi ngomongin sosok yang luar biasa banget, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia ini bukan cuma sekedar tenaga medis loh. Dia itu wartawan, pejuang tangguh, dan pahlawan sejati yang benar-benar naruh batu pertama dalam sejarah kebangkitan bangsa kita. Coba kalian perhatiin kutipan ini. Kemerdekaan ibarat rumah yang dibangun dengan peluh dan darah. Kalimat ini tuh pas banget buat ngegambarin realitas sejarah kita. Maksudnya kita kan udah merdeka puluhan tahun nih. Tapi rumah kemerdekaan itu jelas nggak muncul secara instan dalam semalam kan? Nah, Cipto Mangunkusumo ini adalah salah satu arsitek pemberontak yang meletakkan batu bata pertama buat rumah ini. Dia rela mares peluh dan darahnya, berkorban habis-habisan walaupun pada akhirnya, ya itu tadi, dia nggak pernah sempat ikut berteduh di bawah atap rumah kemerdekaan yang udah utuh. Nah, buat paham dari mana datangnya jiwa revolusioner ini, kita harus flashback sedikit ke latar belakangnya. Cipto ini lahir di Jawa Tengah dan dia berasal dari keluarga priai alias kelas bangsawan. Waktu ibunya lagi ngandung, ibunya tuh pesen kalau anaknya cowok kasih nama Cipto, yang artinya ia yang mencipta. Karena ayahnya seorang guru, Cipto kecil punya privilege yang luar biasa. Coba bayangin, di usia 6 tahun, dia udah dapat akses masuk sekolah Belanda. Itu akses pendidikan super eksklusif yang mustahil didapat sama rakyat biasa waktu itu. Dan dia nggak nyanyain privilege itu, dia lulus jadi yang terbaik di kelasnya. Terus di usia yang masih sangat muda banget, 13 tahun, tekadnya bawa dia masuk ke STOVA, sekolah kedokteran yang super bergengsi. Umur 13 tahun loh, masuk kedokteran. Sebagai bangsawan terdidik, Cipto sebenarnya ada di sebuah persimpangan. Di satu sisi, dia bisa aja milih hidup enak, hidup nyaman, dihormati sana-sini, terus nikmatin masa mudanya dengan party-party bareng teman-teman sebayanya sesama bangsawan. Tapi, tahu nggak apa yang dia lakuin? Dia nolak mentah-mentah semua kenyamanan itu. Alih-alih senang-senang, dia malah ngabisin seluruh waktunya di STOVA cuma buat belajar, dan belajar terus. Kenapa? Karena dia udah mantap banget kalau hidupnya itu harus didedikasikan buat ngebantu rakyat banyak, bukan malah foya-foya di atas penderitaan rakyat jajahan. Bener-bener jalan yang beda dari yang lain kan? Dan omongan soal dedikasi ini bukan cuma sekedar janji manis doang. Ada satu kejadian luar biasa yang benar-benar ngebuktiin siapa Cipto sebenarnya. Jadi, suatu ketika ada sebuah kota yang lagi diserang wabah penyakit mematikan. Parah banget. Penduduknya nyaris habis. Kalau orang biasa mungkin bakal lari kabur nyelamatin diri kan? Tapi Cipto beda. Dia justru dengan beraninya melangkah masuk ke tengah-tengah kota yang hancur itu. Dia turun tangan langsung, kerja siang malam tanpa kenal lelah pakai tangannya sendiri buat nyelamatin penduduk yang udah sekarat. Aksi heroiknya ini bikin sang dokter muda yang brilian tadi disambut dan dielu-elukan banget sama masyarakat, benar-benar kayak pahlawan. Gara-gara pengabdian yang luar biasa tadi, dia dapat sebuah gelar kehormatan dari masyarakat, Dokter Rakyat. Dan ingat ya, ini bukan sekedar nama panggilan biasa. Ini tuh titel berat yang dia dapat karena dia selalu milih buat ngelayanin rakyat jelata yang lagi menderita, ketimbang harus tunduk dan ngabdi sama elit-elit kolonial. Nah, disinilah letak identitas inti dari seorang Cipto Mangunkusumo. Dia adalah pelayan sejati buat masyarakat akar rumput. Buat dia, ilmu pengetahuan itu alat yang harus dipakai buat ngangkat derajat rakyat, bukan alat buat makin menindas mereka. Oke, sekarang kita masuk ke cerita yang agak kocak tapi berani banget. Semangat pemberontakan Cipto ini lama-lama makin kelihatan dengan cara yang jenius. Gini ceritanya, karena jasanya yang hebat banget pas nanganin wabah tadi, Cipto ini sempat dikasih medali penghargaan langsung dari Ratu Belanda. Tapi, saking muaknya dia sama penjajah, tebak apa yang dia lakuin? Medali kehormatan itu bukannya disematkan dengan bangga di dada, malah dia tempelin di kantong celana bagian belakang. Ya, beneran, di belakang. Bayangin aja, karena medali itu simbol ratu, tentara kolonial yang papasan sama dia mau nggak mau harus ngasih hormat ke arah, ya bagian belakang tubuhnya sang dokter. Sumpah ini anekdot yang lucu banget, tapi sekaligus nangkap secara sempurna seberapa berani dan unyieldingnya jiwa seorang Cipto. Tapi tentu aja, aksi nekat kayak tadi itu nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Balik lagi ke masa-masa dia di sekolah kedokteran STOVA. Di sana itu bukan cuma tempat dia belajar anatomi tubuh, tapi juga tempat dia nemuin jati diri bangsanya. Matanya benar-benar dibukain sama ketidakadilan yang dilakuin penjajah di depan mata. Plus, dia juga ngerasa jijik banget ngelihat bangsawan-bangsawan lokal yang kerjanya cuma jadi penjilat Belanda. Karena nggak bisa diam aja, Cipto mulai nuangin perlawanannya lewat tulisan. Dia nulis banyak banget kritik super tajam di berbagai artikel koran. Dan dari situ, pelan tapi pasti, rasa nasionalismenya makin berkobar, jadi api yang benar-benar nggak bisa dipadamin lagi.
Nah, dengan api nasionalisme yang udah membara itu, Cipto dengar kabar kalau ada sebuah organisasi pergerakan yang baru aja mau dibentuk. Tanpa mikir dua kali, dia langsung terjun ke medan perang politik dan gabung sama Budi Utomo. Kalian pasti udah nggak asing kan sama nama ini? Yap, ini dia akar bermulanya sejarah kebangkitan nasional kita. Cipto antusias banget bisa kumpul dan mikir bareng tokoh-tokoh hebat dari tanah Jawa waktu itu. Ibaratnya nih, ini tuh garis start dari maraton panjang menuju kemerdekaan dan Cipto udah berdiri persis di barisan paling depan. Tapi sayangnya nih, perjalanannya di Budi Utomo ternyata nggak bertahan lama. Ada benturan ideologi yang cukup tajam di antara mereka. Jadi visi awalnya Budi Utomo itu lebih fokus ke non-politik. Mereka pengen perbaiki nasib lewat pendidikan dan itu pun khusus buat kalangan orang Jawa aja. Tapi buat Cipto, visinya jauh melampaui itu. Dia pengen Budi Utomo bertransformasi jadi organisasi politik yang radikal, yang berani bertarung buat kemerdekaan nasional bagi semua kalangan, tanpa mandang etnis atau suku. Karena hatinya udah seteguh baja, pas nyampe di persimpangan ideologis ini, dia berani ambil sikap buat mundur. Dia rela ninggalin organisasi itu demi ngejar visi kemerdekaan yang jauh lebih besar dan inklusif. Keluarnya Cipto dari Budi Utomo jelas bukan akhir dari segalanya dong. Malahan, ini ngebuka jalan buat babak baru yang lebih epik. Di tengah usahanya ngebangun pergerakan yang merangkul semua orang, Cipto ketemu lagi sama teman lamanya, Ernest Dawes Dekar. Yang bikin cerita ini makin menarik, Dawes Dekar ini kan orang kulit putih keturunan Belanda. Tapi siapa sangka, pria ini ternyata punya semangat kemerdekaan yang sama-sama membara ke Cipto. Ini jadi bukti nyata kalau perjuangan merebut masa depan itu selalu butuh sekutu. Seringkali sekutu dari latar belakang yang paling gak terduga sekalipun. Selama mereka disatukan sama satu mimpi yang sama, kebebasan. Pertemuan kedua pemikir radikal ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang bikin merinding. Gimana ceritanya seorang dokter Jawa yang radikal, bareng seorang pemberontak keturunan Belanda, bisa mengguncang dan bikin panik fondasi kuat sebuah kekaisaran kolonial yang raksasa? Kolaborasi ide dari dua sosok ini nantinya bakal jadi katalis buat perlawanan yang jauh-jauh lebih masif di masa depan. Coba deh kalian renungin sebentar, betapa luar biasanya fondasi kemerdekaan kita ini disusun sama tangan-tangan nekat kayak mereka. Kira-kira, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari keberanian mereka ngambil risiko sebesar itu? Well, makasih ya udah nemenin ngebedah topik kita hari ini. Tetap kritis, terus asah rasa penasaran kalian sama sejarah kita, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.